Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman pertemuan ke-15. Kita bahas tentang struct. Sebelumnya kita sudah belajar tentang array. Di sini akan saya bandingkan untuk memperjelas definisi struct. Saya akan bandingkan dengan array. Di sisi kiri ini adalah array. Kita dulu memahami array itu adalah variabel yang bisa berisi banyak data tapi dengan satu tipe data ya. Jadi kalau ini rak sepatu, ya isinya sepatu semua. Ya, tidak ada baju di sini, tidak ada handuk atau yang lain ya. Tapi kalau struct itu juga variabel, variabel majemuk juga yang berisi banyak data dan tipe datanya tidak hanya satu jenis. Jadi nanti bisa beberapa tipe data ya, misalkan NIM atau NPM itu misalkan tipenya string ya, misalkan string, meskipun isinya angka tapi itu tipenya string ya karena tidak untuk perhitungan. Kemudian ada nama yang juga tipenya string, mungkin nanti juga ada eh, IPK ya, mungkin IPK atau mungkin yang lain yang tipenya integer. Jadi nanti bisa campur kalau struct tipenya ada yang string, ada yang integer, ada yang float atau yang lain. Jadi struct itu bebas tipe datanya. Tapi kalau array itu hanya satu tipe data. Kalau string ya string semua, kalau integer ya integer semua ya. Itulah bedanya eh, antara array dan struct. Ya, kemudian berikutnya di sini dalam bentuk kalimat ya struct merupakan tipe data yang dapat berisi lebih dari satu data dengan tipe data yang bisa berbeda-beda ya. Kemudian nanti tipe datanya bisa tunggal atau bahkan majemuk ya, array. Jadi struct itu bisa berisi array atau bisa berisi variabel biasa. Kemudian di sini perbedaannya struct dan array itu kalau eh, secara ilustrasi, kalau struct itu bisa digambarkan seperti almari ya yang bisa berisi baju, handuk atau yang lain. Ya, tapi kalau yang array itu kalau diibaratkan rak sepatu ya isinya hanya sepatu ya. Tidak mungkin ada handuk di situ ya. Kemudian deklarasinya, ini contohnya misalkan kita buat struct namanya mahasiswa. Ya, di sini bisa kita ketahui isi dari mahasiswa itu kan yang sudah umum kan pasti ada nama ya, jenis kelamin mungkin ya, kemudian usia, nomor induk mahasiswa NIM, kemudian IPK ya dan yang lain. Ini bisa beberapa data dan beberapa tipe data ya. Kemudian ini tadi yang struct yang isinya variabel secara umum, variabel biasa ya. Struct juga bisa berisi array di dalamnya. Misalkan di sini ada nama ya, ini kan variabel biasa. Di sini ada string hobi 2. Lah ini kan tandanya kalau ada kurung bracket ini berarti dia adalah array. Nah, di sini eh, hobi itu ada 2, berarti ada 0, 1. Ya, ada 2 hobi ya di sini ya. Dimulai dari 0 ya. Kalau array itu berarti kalau string hobi 2 berarti itu ada 2 hobi, tapi array itu dimulai dari 0. Jadi di sini ada hobi yang ke 0, hobi yang ke 1. Tapi ini uh, punya 2 hobi. Jadi diasumsikan satu mahasiswa itu bisa punya hobi lebih dari satu. Gitu ya. Itu struct yang isinya array di dalamnya. Nah, nanti bisa ditambahi lagi, mungkin ada array-array yang lain di dalam struct itu ya. Kemudian deklarasinya. Jadi di sini tuh kita gunakan C++ ya. Jadi struct ini tidak bisa saya contohkan dalam Flowalgorithm karena di Flowalgorithm itu tidak ada tipe data struct ya, sepengetahuan saya.
Ya mungkin ada di software yang lain. Jadi ini langsung saya contohkan dengan C++ ya. Kemudian untuk deklarasinya struct di sini hampir sama dengan deklarasi variabel yang lain. Ini yang eh, jadi ini ada mahasiswa MHS. Ini maksudnya adalah eh, mahasiswa yang depan ini adalah nama struct-nya. Kemudian MHS ini adalah variabel yang tipenya struct. Ya, jadi intinya ini sebenarnya membutuhkan ini dulu ya. Nah, ini dulu. Nah, ini dideklarasikan dulu ya, baru kemudian ini. Nah, jadi di atasnya ini ada yang slide sebelumnya ya. Jadi yang menandakan bahwa MHS itu tipenya mahasiswa. Ya, tipe data buatan ya. Mahasiswa itu merupakan struct yang tadi dibentuk sebelumnya. Ya, jadi ini tipe data buatan ya. Kalau bisa kita bilang seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa membentuk array struct ya, struct yang array dan struct ya jadi satu. Jadi ini mahasiswa, ini adalah struct-nya, MHS adalah variabelnya, 3 ini adalah array-nya. Jadi di sini saya pesan tiga data mahasiswa yang isinya itu struct. Nah, deklarasinya seperti yang di bawah ini. Jadi saya pesan 3 ya, berarti ada 0, 1, 2. Jadi array of struct ya. Jadi array yang satu array itu mengandung struct. Nah, jadi ini ya. Ada 3 mahasiswa yang masing-masing mahasiswa itu memiliki struct masing-masing ini. Memiliki nama, usia, IPK, hobi 0, hobi 1, dan seterusnya. Jadi ini nanti dasar untuk kita berpikir ke arah database ya, ke tabel. Karena ini bisa kita ibaratkan ini tabel MHS. Di sini ada jumlah recordnya, ini tipenya adalah tabel gitu. Jadi bisa diarahkan nanti dasarnya ke sana. Ya, jadi ini bisa kita gabung kalau ini hanya struct biasa tanpa array. Ya, jadi ini diasumsikan hanya satu data. Kalau yang bawah ini ada 3. Ya, ada 3 array yang berisi struct. Ya, dengan nama MHS. Struct-nya namanya mahasiswa, variabel struct-nya namanya MHS. Ya, dengan array satu dimensi ya, dengan jumlah data itu 3. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Ya, aksesnya menggunakan operator titik. Jadi nanti kalau kita menampilkan struct ini menampilkan ya ini menampilkan karena cout ya di sini MHS ini adalah nama variabel struct-nya. Jadi nama ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah titik itu adalah uh, anggota dari struct-nya, anggotanya. Jadi yang ada di dalam kotak-kotak ini. Yang diakses itu data yang mana gitu. Nah, itu dipisahkan oleh titik tadi. Jadi ini adalah nama variabel dari struct-nya, kemudian ini nama komponen dari struct-nya. Nah, ini cara menampilkan. Kalau mengisi, ini yang bawah ini mengisi ya, karena ada sama dengan di sini MHS nama, jadi variabel MHS yang tipenya itu struct, pada bagian nama itu diisi Andra. Ya gitu. Kemudian kalau kita coba kita terapkan ke pemrograman lebih detail ya ke C++, di sini ada struct ya, ada struct di sini namanya mahasiswa struct-nya. Isinya string nama, integer usia, float IPK, dan string hobi 2. Ini ada array-nya di sini. Kemudian di sini ada deklarasi struct-nya ya. Jadi mahasiswa itu mengambil dari struct ini, komponen yang ini, kemudian ini nama variabel. Jadi ini seperti kita membuat tipe data buatan dengan nama mahasiswa yang isinya itu struct yang ada array-nya, yang kita wakilkan di variabel MHS. Nah, kemudian berikutnya ini adalah cara pengisian dari struct.
MHS titik nama, jadi ini masuk ke sini, kemudian titik nama tuh ngambil dari sini. Ya, nama siapa ya, kemudian usianya, ini usianya diisi, IPK-nya berapa, hobi yang ke 0 berapa, hobi yang ke 1 berapa ya. Sesuai dengan deklarasi struct di atas ini ya, di atas ini. Kemudian bagaimana cara memanggilnya? Memanggilnya di sini ini hanya keterangan ya. Yang penting itu yang di sini. Yang penting itu yang di sini. Nah, ini MHS titik nama berarti menampilkan eh, MHS di bagian nama, MHS di bagian usia dan seterusnya sampai selesai. Tadi sudah diisi, kemudian ini cara menampilkannya. Ya. Itu untuk struct ya. Jadi itu materi terakhir di mata kuliah dasar pemrograman pertemuan ke-15. Semoga bisa dipahami. Saya Christian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.